Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam. Jazz Ruben, ini mohon maaf aku walaupun serak tapi masih semangat ya. Ini aku senang banget dimana hari ini nih ya, ini Masya Allahnya luar biasa banget. Kedatangan bintang tamu spesial, sosok guru yang menjadi panutan untuk kita semua. Dan di tengah kesibukannya beliau ini benar-benar dikasih kesempatan nih ya sama beliau ya, bagaimana kami akhirnya bisa bertemu. Aduh ya Allah, senang banget ya karena beliau ini dikenal dengan ketegasannya dan kelembutannya dalam menyampaikan dakwah. Jadi beliau adalah seorang pemimpin majelis Rasulullah, Habib Nabil Al-Musawa. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Sehat Mas Ruben? Sehat alhamdulillah. Bib, sebelumnya terima kasih. Tadi sebelum kita proses syuting mulai, aku dikasih buku ini nih ya. Nah jadi ini buku ini dari tahun 2007 Mas Ruben. 2007. Jadi, waktu itu saya diundang dakwah di Amerika. Saya keliling di 13 negara bagian di Amerika 1 bulan. Nah sambil di sana itu saya nulis tentang sosiologi Islam. Jadi itu saya beri nama The Islam Way. Islam Jadi Way. hadis dan sosiologi isinya. Oh, luar biasa loh ini. Mudah-mudahan manfaat. Pasti ini berguna untuk aku yang lagi banyak belajar tentang Islam. Dan tadi kalau kata Habib, semua itu kita pelajari dengan pelan kan ya Bib? Betul banget. Proses ya. Banget. Kalau kita belajar terlalu cepat, tergebu-gebu kan juga Betul. hasilnya Tidak baik. tidak baik. Dan kita nggak akan kuat. Jadi ada hadis Nabi Mas Ruben yang bilang begini, Islam itu adalah sangat kuat. Kalau kalian masuk ke dalam Islam, masuklah dengan lembut. Karena kalau kalian masuk dengan memaksakan diri, kalian akan dikalahkan oleh Islam. Jadi benar seperti Mas Ruben, masuk pelan-pelan, ya, belajar pelan-pelan. Apa yang mampu kita lakukan, yang enggak bertahap. Itu yang bikin kita akan istiqomah terus. Amin, 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 amin. Luar biasa. Itu belum loh. Kita belum tentang tema kita hari ini ya. Tapi hari ini nih kita akan bahas tentang bersama Habib tentang sesuatu yang suka kita nggak sadar akan omongan-omongan, tapi kita itu ternyata ucapan yang kita ucapkan itu adalah doa. Ya Bib. Jadi Bib ini mengambil tema yang simpel banget, tapi untuk aku yang benar-benar lagi belajar juga ini bisa menjadi hal yang masukan yang baik. Betul, betul. Benar apa enggak sih Bib kalau ucapan itu adalah doa? Iya, jadi begini Mas Ruben, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga ucapan, gitu ya. Di dalam Quran, misalnya surah Al-Hujurat dikatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian itu suka ngomongin orang lain. Kenapa? Karena kalian nanti akan disuruh makan daging bangkai saudara kalian itu dan kalian akan merasa jijik sekali dengan itu. Nah, jadi Islam itu ngarahkan kita untuk menjaga omongan, menjaga kata-kata. Ada misalnya seorang, ini Mas Ruben cerita, tapi cerita ini hadis gitu ya. Ada seorang yang ibu. Ibu itu punya anak ahli ibadah. Nah, kemudian tidak sadar ibu itu manggil anaknya lagi sholat. Terus anaknya bilang dalam hati, sholat saya ya Allah, atau ibu saya yang manggil. Ibunya manggil lagi 2 kali sampai 3 kali. Iya. Terus ibunya saking keselnya, dia nggak tahu bahwa anaknya lagi sholat. Dia bilang, ya Allah jangan matikan dia sebelum digoda oleh pelacur. Kata-kata seorang ibu nih, hati-hati. Akhirnya ternyata benar, si orang itu digoda sama pelacur. Ya. Dan akhirnya dia, tapi memang dia orang yang soleh kan, dijaga sama Allah gitu. Tapi pelacur itu nggak mau menyerah. Akhirnya dia berhubungan badan dengan seorang petani, hamil. Terus dia bilang sama orang-orang, ini saya karena si ahli ibadah, dihancurin rumah ibadahnya. Tapi karena dia orang soleh, terus dia berdoa sama Allah. Hadisnya sahih. Dia bilang, ya Allah, tolong tunjukkan siapa ibu anak ini. Anaknya masih kecil, terus ditanya sama dia, siapa bapakmu? Sang petani. Anak masih kecil bisa jawab. Nah, artinya apa ilmu yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya bahwa seorang ibu itu hati-hati kalau ngomong, karena kata-kata jadi doa. Kita nggak sabar dengan anak kita, akibatnya anak kita kena. Tapi sang anak yang soleh dijaga sama Allah. Jadi walaupun dihancurkan rumah ibadahnya, tapi dia diberikan karomah. Anak itu bisa ngomong, gitu kan. Akhirnya kemudian terus orang-orang menyesal, membangun lagi rumah ibadah orang tadi. Itu saking bahayanya ucapan, gitu maksudnya. Ngeri ya. Betul.
Bib, harus dijaga. tapi gini, gimana sih Bib caranya kita bisa menjaga lisan nih? Iya. Lisan, perilaku, supaya kita tuh apa yang kita keluarkan itu, ucapan itu menjadi doa, bukan dosa. Betul, iya baik. Ya jadi gini Mas Ruben, kita ini terus terang hidup nggak lama Mas Ruben ya. Jadi rasanya dulu kita masih kecil, ya sekarang udah punya anak dan seterusnya dan seterusnya. Maka hendaklah kita ingat apa-apa yang keluar dari mulut ini nanti akan dihisab sama Allah. Dalam Quran dikatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar kecuali dicatat sama dua malaikat. Iya. Nah, ketika kita memahami itu Mas Ruben, kita akan lebih berhati-hati kalau kita bicara. Tapi saya ingin sampaikan jangan juga kemudian wah kalau begitu saya nggak boleh sama sekali ngomong. Tadi saya katakan Islam itu bertahap, Islam itu lembut. Belajarlah pelan-pelan. Oh saya ya Allah masih kadang-kadang ngomong tidak baik. Ya yang semampunya aja diperbaiki pelan-pelan. Nanti lambat laun kebiasaan itu membuat kita jadi terbiasa bicaranya yang baik. Gitu. Yeah. Jadi selalulah husnuzon sama Allah. Selalulah kita ngontrol. Kalau ada kelepasan atau apa ya manusia. Manusia itu kan pasti ada salah, ada khilaf. Namanya manusia lemah. Gitu ya. Tapi ketika pun salah kita istighfar sama Allah. Minta ampun sama Allah, nanti dikasih hidayah. Sehingga nanti lisan kita pelan-pelan, dia mau bicara itu hati-hati. Karena takut tadi, ngomongnya yang tidak baik, Allah nggak ridho. Yeah. Kata Nabi SAW, ada orang yang dilemparkan dari jarak 70 tahun ke neraka hanya gara-gara satu kata. Nah sehingga Sayyidina Abu Bakar itu, kadang-kadang kalau dia lagi bengong, dia suka megang mulutnya gitu. Ditanya sama Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, Khalifah, kenapa suka megang mulut? Ini nih yang kadang-kadang suka kelepasan. Jadi dia jaga. Ya tiap orang punya cara Mas Ruben untuk menjaga. Jadi begitu. Hanya kita yang bisa ngontrol diri ya. Betul, pelan-pelan. Tapi gini, Bib, gimana sih cara kita kalau tentang mengontrol diri nih? Gimana cara kita untuk mengontrol diri di saat kita lagi emosi, marah dengan seseorang. Betul. Terus itu menghindar kata-kata yang kasar ataupun menyakiti itu gimana tuh? Tapi tetap pengen kita sampaikan gitu. Ya, ya. Jadi begini, ada ayat di dalam Quran bunyinya begini Mas Ruben. Bagus nih ayat ya. Kata Allah wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang suka menahan ketika dia marah. Orang ketika marah itu dia berkuasa melemparkan apapun dari dalam mulutnya. Tapi dia menahan itu Allah luar biasa senangnya gitu sama orang itu. Wal kadhimin wa 'afina 'anil nas, dan orang yang suka maafin orang lain ketika orang itu salah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat baik. Ada satu kisah tentang ayat ini, mungkin jadi contoh buat kita. Yeah. Ada seorang namanya Al Hasan radhiyallahu anhu ardhah, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu punya budak. Kalau kita mungkin pembantu. Yeah. Dia malam wudu tahajud. Pembantunya ngantuk. Kan pakai itu mungkin kayak keramik gitu. Yeah. Tanah dari tanah. Ketika dituangin kena ke mukanya berdarah. Ketika dia berdarah, pembantunya bilang gini, wal kadhiminal ghaidh. Dan orang yang suka nahan marahnya. Terus dia bilang, demi Allah, saya sudah tahan marah saya. Wal 'afina 'anil nas, kata pembantunya. Dan orang suka maafin orang, saya sudah maafin kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat baik, saya merdekakan kamu karena Allah. Gitu. Nah yang begini Mas Ruben perlu latihan, perlu pelan-pelan, perlu disebutnya itu waktu gitu untuk bisa begitu, sehingga nanti lambat laun kita bisa melakukan itu. Bertahap. Jadi semuanya bertahap dan proses. Tapi gini Bib, aku pernah baca katanya waktu yang tepat untuk berdoa itu adalah pada saat kita lagi membaca Al-Quran karena cepat terdengar. Gitu, itu bagaimana? Iya, jadi begini Mas Ruben, saya tambahin. Iya. Waktu-waktu yang paling cepat diterima doa itu ada beberapa. Pertama, habis sholat fardu. Jadi ada seorang sahabat yang dia habis sholat fardu, dia langsung pergi. Kata Nabi SAW, apakah amma bika hajatun ila rabbuk? Kamu nggak punya hajat sama Allah? Karena doa habis sholat itu dikabul. Satu. Yang kedua, pada sepertiga malam terakhir, ba'da tahajud. Yang ketiga pada saat sujud. Pada saat sujud itu
paling dekat jarak hamba dengan Allah, kata Nabi SAW, pada saat dia sujud. Maka pada saat sujud perbanyak doa. Gitu ya. Yang keempat pada saat hujan lebat. Yang kelima pada saat safar. Gitu ya. Dan masih banyak lagi pada saat sakit. Gitu. Yeah. Termasuk pada saat kita habis membaca Al-Quran. Gitu. Karena Al-Quran itu kalamnya Allah, kata-katanya Allah. Kita beres habis baca Quran, itu biasanya orang baca Allahumma arhamni bil Quran, itu ada nyanyiannya itu ya. Nah, itu semua adalah tujuannya supaya kita didekatkan sama Quran. Artinya doa ba'da baca Quran itu juga termasuk yang dikabulkan. Di samping yang lain-lain tadi. Kalau kita paham itu banyak tempat-tempat yang makbul doa. Kalau kita nggak manfaatkan itu sayang. Iya. Tapi gini Bib, mungkin nggak hanya aku, tapi mungkin banyak juga nih, justru Beni Ayo ngaku ya. Ini pasti banyak yang masih membaca Al-Qurannya terbata-bata, gimana Bib? Iya, jadi anak-anakku sekalian yang menonton film ini, kaum muslimin muslimat, jangan pernah putus asa baca Quran. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena hadisnya bunyinya begini. Walladzina yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahir. Orang yang baca Qur'annya itu bagus, bacaannya bagus, makharijul hurufnya bagus, hukum mat dan sebagian nun sakinah bagus. Itu nanti dibarisinnya di akhirat bersama malaikat. Orang barisnya sama manusia, dia barisnya dengan malaikat. Iya. Tapi kata Nabi, walladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Tapi orang yang baca Quran dia terbata-bata. Tadi Mas Ruben bilang terbata-bata. Wah, alai syaqut, susah payah. Karena dia nggak mampu, gitu kan. Itu mendapatkan pahala 2 kali lipat. Artinya apa? Nggak ada alasan kita nggak baca Quran. Saya nggak bisa baca, pelajari. Saya cuma bisanya A, I, U, E, O. Nggak apa-apa. Saya cuma bisanya ikro atau kiroati. Baru an, in, un. Nggak apa-apa. Dapat pahala. Setiap huruf 10 pahala. Baca Quran itu. Nah artinya kita sambil meningkatkan, tapi jangan pernah tinggalkan itu. Karena orang yang susah payah baca Quran, dia lebih besar lagi pahalanya. Begitu Mas Ruben. Islam itu begitu indah. Benar-benar mudah. Mudah, betul. Asal kita tidak membuat Islam itu kayaknya menakut-nakuti, susah. Itu tergantung sebenarnya bagaimana kita mengartikan sih sebenarnya, Bib. Betul Mas Ruben, betul banget. Betul. Tapi gini Bib, terkadang kan kalau kita lagi berdoa tuh sambil, karena kita hubungannya udah langsung sama Allah ya, itu sampai nangis gitu ya Bib ya. Itu sampai kayaknya lelah banget. Itu kalau kita lagi kadang-kadang gini, gimana ya Bib ya? Takutnya kalau kita ngomong nih suka salah arti nih ya. Enggak apa-apa. Jadi gini, kadang-kadang kita berdoa tuh sampai nangis, sampai saking sesegukannya kita nangis tuh nggak keucap Doanya. Iya, maksudnya gini, udah nggak sanggup. Tapi cuman kita yakin gini, ya Allah pasti tahu nih lagi mau kita sampaikan, tapi kayak sedih banget. Perasaan itu sedih gitu. Terus nunggunya tuh kayak nggak berhenti gitu. Baru setelah udah sekian udah lama banget, tapi kan abis nangis tuh kayak lelah. Betul. Iya kan? Terus baru kita menyampaikan, tapi itu pun akhirnya nggak full. Betul. Gitu. Itu gimana tuh Bib? Iya, jadi benar tadi kata Mas Ruben, Allah itu maha mengetahui kita, ya, dan Dia itu dekat, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uni astajib lakum, ya, doalah kepada aku nanti aku kabulkan. Ya, dan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku nanya tentang aku itu dekat sekali gitu. Ya. Ujibu da'watad da'i dan aku mengabulkan hamba yang berdoa. Nah, kalau tadi Mas Ruben bilang saya ketika berdoa lalu kemudian khusyuk, nangis, lalu kemudian nggak bisa mengucapkan apa-apa, nggak apa-apa, terusin begitu. Terusin begitu. Kalau sama Allah itu cobalah kalau Mas Ruben nanti kayak di Mekah, di Madinah, itu ada orang tua yang soleh yang ini, dia di depan Ka'bah tuh dia ngadu, nangis, tapi dia cerita gitu. Ya Allah, saya ini tetangga saya begini. Ini kalau kita ngerti bahasa Arab, ini hal-hal yang begini diaduin sama Allah gitu. Padahal memang begitu. Jadi dia curhat, dia nyeritain rumah tangganya, dia nyeritain kehidupannya, dia nyeritain bisnisnya, dia nyeritain tetangganya, temannya. Gitu ya. Nah, jadi Allah itu maha mendengar. Mas Ruben, saya berikan contoh begini, hebatnya Allah itu ya. Kalau kita nemuin pejabat, ya, saya kemarin nemuin pejabat, itu apa yang terjadi? Pertama kita harus appointment,
ya kan? Iya. Bikin appointment, bikin perjanjian itu sama sekretarisnya. Habis itu apa? Dikasih waktu sama pejabat itu. Hari ini jam sekian. Nah, kita datang. Ketika kita datang, kita nyampaikan. Pertama dia menghadap kita dengan penuh. Nah, nanti sudah agak lama, terus dia mulai lihat jam. Mau habis nih. Kalau orang itu nggak paham juga dia berdiri, artinya sudah selesai nih. Tapi Mas Ruben ingat sama Allah. Allah itu kita mau ketemu sama dia kapanpun. Malam kah, siang kah, pagi kah. Kita lagi susah, kita lagi senang, dia selalu terbuka. Gak perlu appointment. Padahal dia penguasa seluruhnya. Manusia, raja, pengusaha, semua di bawah Allah. Dia yang menciptakan. Tapi dia nggak perlu appointment. Dia nggak perlu perjanjian. Dia nggak perlu waktu. Dan dia akan menghadapi kita sampai kita bosan. Kita yang bosan. Udah minta segala macam ngomong sampai ya Allah itu mungkin yang kami ini inginkan dari Engkau ya Allah tolong kabulkan. Terus kita pergi baru dia selesai. Artinya apa? Manfaatin itu. Ya, manfaatin itu. Karena itu benar-benar nanti di akhirat kita akan ditanya tentang itu. Dulu kamu jam sekian kamu berdoa sama aku. Kata Allah. Terus nggak dikabulkan. Nah, nanti sekarang aku ganti dengan ini. Allah tuh maha baik gitu. Jadi apapun yang kita minta asal kita benar, ikhlas pasti dikabul. Cuma cara ngabulkannya yang beda-beda. Betul. Itu betul banget. Janjian sama ini sama misalnya orang-orang penting ya, jabat ataupun apapun itulah ya, usaha lah. Gue minggu ini udah full, ya. Ile. Kadang-kadang kalau dengar tadi tuh kita kayak malu gitu. Maksudnya Allah permudah semuanya. Semuanya. Tapi kadang sesama manusia ini suka mempersulit. Iya nggak sih, Bib? Betul. Saya tuh Mas Ruben, saya sampai punya kebiasaan begini. Saya ngasih tahu sopir. Kamu kalau kita jalan di mobil ada orang susah, misalnya dia bawa sampah atau apa, jangan pernah kamu klakson. Saya bilang, kenapa Bib? Itu nanti jadi raja-raja di akhirat kalau mereka soleh. Orang-orang susah itu yang nanti bakal dibela sama Allah. Tapi kalau kamu bertemu sama orang yang sombong, terus dia ngaco di jalan klakson, saya bilang, kita seringkali Mas Ruben kebalik. Justru orang-orang susah itu diklakson, minggir, kan? Apa ini kamu? Padahal orang-orang seperti itu kalau dia soleh, ya Allah itu luar biasa belain dia. Dan nanti di akhirat dia punya kedudukan yang tinggi, belum tentu kita bisa seperti itu. Gitu kira-kira Mas Ruben. Ya, itu dibalikin ke individu ya, dibalikin ke kitanya masing-masing yang memang kalau sudah merasa paling tinggi. Akhirnya dia lupa nengok ke bawah. Tapi kalau sepengalaman aku pas kemarin kita umroh gitu, Allah kita tuh kecil banget, aduh ya. Apa yang lu mau sombongin, gaya-gayanya gitu ya, maksudnya, kayak malu gitu. Betul banget. Kayak nggak enak kayak malu gitu ya. Itu punya rasa tuh begitu sih, yang aku rasain kemarin. Tapi gini, Bib, kalau ngomongin tentang doa yang dikabulkan atau ucapan adalah doa. Kalau seandainya nih mereka-mereka yang berdoa tapi sholatnya masih bolong-bolong, kira-kira dikabulkan nggak sama Allah? Iya, begini Mas Ruben, buat anak-anakku yang nonton, saya ingin sampaikan, kita itu berharga di mata Allah, sangat berharga. Sampai Allah katakan, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Aku tundukkan seluruh yang di langit di bumi untuk kalian. Nah artinya jangan pernah kita menjauh dari Allah hanya karena kita ahli maksiat. Ada satu hadis Mas Ruben bunyinya begini, hadis sahih. Ya. Ada orang dia 99 orang. Ketika itu habis itu dia mau tobat. Dia nemuin seorang rahib begitu, ahli ibadah. Saya mau tobat, nggak bisa. Kamu udah dosanya udah numpuk sampai ke langit. Dia jadi 100. Terus dia datang sama seorang ulama. Kata ulama itu, bisa. Saya nih 100 orang bisa. Apa yang Allah nggak bisa lakukan? Wahai Bani Adam, kalau kamu bawa dosa
sepenuh langit, aku datangkan ampunan sepenuh langit dan bumi. Gak ada yang gak bisa sama Allah. Nah jadi akhirnya kemudian orang itu tobat, terus kata si ulama tadi, pergi, jangan di tempat kamu, itu tempatnya orang gak baik. Pindah, itu lingkungannya. Dia pindah, di tengah jalan mati. Ketika mati, di dalam hadis dikatakan malaikat rahmat dan malaikat azab itu rebutan. Kata malaikat azab, ini belum sampai ke sana. Baru di tengah jalan, baru niat doang mau tobat, dia belum pindah. Ini hak saya mau siksa dia. Kata malaikat rahmat, dia udah niat. Walaupun dia belum nyampe ke sana. Apa yang ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ukur. Lalu Allah memerintahkan bumi mendekatkan dia kepada negeri yang baik gitu. Akhirnya dia menjadi hak malaikat rahmat. Jadi kisah seperti itu dalam hadis-hadis sahih banyak sekali Mas Ruben. Ada satu orang perwira Romawi yang dia lihat waktu perang dengan kaum muslimin dengan Nabi SAW. Lalu kemudian terus dia lihat orang ini baik-baik gitu kan. Terus sholat waktu itu. Terus dia bilang, perwira nih, panglima. Nah dia bilang, coba tanya sama Rasulullah, kalau saya masuk Islam, kira-kira saya diampuni gak sama Allah? Saya udah memerangi sekian banyak orang. Kata Nabi SAW, masuk Islam, mandi, ya, terus masuk Islam, terus sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, terus dia bilang, saya harus apa? Sekarang kamu berperang di pihak kami. Berperang mati dia. Terus kata Nabi SAW, enaknya orang ini, dia cuma sholat 2 rakaat, diampuni semua dosanya sama Allah. Artinya Mas Ruben, jangan pernah kita mendiskon diri kita sendiri. Ya Allah, saya ini dosanya kebanyakan. Kayaknya enggak, itu setan yang bilang begitu. Sebanyak apapun dosa kita terus. Kayak tadi misalnya, oh saya sholatnya masih bolong-bolong. Jangan kan sholatnya masih bolong-bolong. Enggak sholat sekalipun, tetap istighfar, minta sama Allah. Minta hidayah sama nanti akhirnya sama Allah dikasih hidayah, kita sholatnya enggak tinggal. Begitu Islam itu ngajarin kita. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tapi kan kadang gini, maaf, ini kadang-kadang boleh nggak kalau kita marah dan kecewa nih sama Allah, kok yang dia lebih dijabah ya, lebih dikabulkan gitu, kan kita enggak ya, gitu, gara-gara kita nggak dikabulkan atau belum dijawab, kita jadi marah. Gitu. Iya, jadi gini Mas Ruben, pemahaman kita tentang hidup ini perlu kita ubah. Kenapa? Di dalam Islam itu sekedar kita jadi manusia dikasih cobaan, walaupun dia orang kafir. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku sudah menciptakan manusia dalam kesulitan. Kalau kita masuk Islam, baru kita mengucapkan amanah, saya masuk Islam, mulutnya kita doang yang masuk Islam. Itu lebih berat lagi cobaannya. Alif Lam Mim hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Alif Lam Mim, apa manusia itu ngira kalau udah ngomong saya beriman nggak dikasih cobaan. Kalau dia lebih dekat lagi sama Allah, lebih berat lagi cobaannya. Nah artinya dari ini semua Mas Ruben, harus kita memahami makin kita dekat sama Allah itu malah makin banyak cobaannya. Kita lihat misalnya para nabi, Nabi Nuh misalnya, udah punya anaknya kemudian tenggelam. Umur beliau 950 tahun, dalam Quran dikatakan alfasanatin illa khamsina ama, tenggelam anaknya. Ada lagi misalnya Nabi Ayub, sekian tahun sakit, gak sembuh-sembuh. Tapi dia gak putus asa sama Allah. Ada lagi Nabi Ibrahim dibakar. Ada lagi Nabi Musa hampir ditenggelamkan di laut, terus membelah lautan. Dan seterusnya para nabi itu menunjukkan kepada kita bahwa orang yang soleh cobaannya akan banyak. Nah seringkali orang kebalik. Saya udah baik kok. Saya udah berusaha untuk sholat, ikut pengajian, kok malah makin banyak cobaannya. Oh justru kamu itu berada di jalan yang benar. Idza habba qauman ibtalah, kata Nabi SAW. Kalau Allah mencintai seseorang, dikasih cobaan supaya orang itu naik derajatnya. Nah saya ingin cerita dikit Mas Ruben. Kayak orang seperti saya, jangan dikira saya nggak ada cobaan. Cobaan jauh lebih berat dibanding orang lain. Saya ini misalnya saya punya satu permintaan, udah 10 tahun saya minta nggak dikasih-kasih sama Allah. Dan saya terus bersabar. Dan saya terus husnuzon. Bahkan dikasih lagi cobaan lain. Saya sampai istri saya meninggal, ya sakit stroke 15 tahun. Dicoba dari anak, dicoba dari macam-macam dakwah. Sampai saya bilang saya hampir tenggelam rasanya ya Allah. Apakah seperti ini? Tapi terus kayak ada yang bisikin gitu. Kamu tuh di jalan para nabi, kalau kamu siap begitu. Nanti jalan keluar tuh Allah akan kasih. Tapi waktunya dia yang nentuin, bukan kamu. Kamu tahu apa tentang hidup?
Itu yang membuat saya masih bertahan. Saya Mas Ruben dioperasi udah 5 kali. Oh, kenapa? Macam-macam. Udah operasi usus buntu, operasi tulang leher, servikal. Ini diganti 3 sama besi. Operasi kaki, udah macam-macam. Tapi ya tadi itu saya menganggap ya itu berarti orang-orang soleh itu ya harus sabar. Gitu. Mudah-mudahan dengan sabar nanti ujungnya adalah baik buat kita. Begitu Mas Ruben. Nah, ini Bib, kalau kita ngomongin tentang orang yang suka menyebar fitnah, Ya. ya kan? Ini bener akan dibalas apa enggak sih, Bib? Kadang kan misalnya, maaf nih Bib, kadang gini, ya Allah, ini kita nggak usah munafik nih ya Jus. Ya Allah, mudah-mudahan nanti dibalas ya, gitu, mudah-mudahan dibalas ya Allah, ditunjukin ini. Tapi kadang gini, kalau kita lagi capek lelah, kapan sih dia dibalasnya? Bukan, itu kan kita jadi bukan nggak percaya gitu, tapi saking udah keselnya, tapi kita hanya bisa menyerahkan nih sama Allah. Betul. Itu gimana tuh, Bib? Bener nggak tuh? Iya, jadi yang jelas begini Mas Ruben, setiap ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kata yang keluar itu dicatat sama malaikat dan ada balasannya gitu. Jangan pernah merasa aman dengan azab Allah gitu ya. Kita yang suka memfitnah, suka ngomongin orang, suka jelekin orang, nanti akan dibalas sama Allah dengan cara dia sebelum mati diomongin, dijelekin, diinikan. Ada satu orang bilang begini, ini buat orang yang suka ngomongin orang nih, khusus orang ini. Denger ya. Ada seorang ulama yang ada seorang ibu itu bilang, wahai ulama, saya ini suka ngomongin si Anu. Sekarang saya mau tobat. Gimana caranya saya tobat? Lalu kata ulama itu, oh ya, besok kamu ke pasar pagi-pagi, terus beli ayam yang udah mati tapi masih ada bulunya. Mas Ruben. Terus apa? Nah, sepanjang jalan kamu lepas satu-satu bulunya. Sampai ke rumah kan udah gundul ayam itu. Nah, terus apa? Wah, ulama, tunggu. Nah, besok kamu kesini lagi. Ambil itu bulu-bulunya itu. Wahai ulama, itu gimana saya ngambil bulu-bulunya? Udah kena angin kemana? Ambil aja. Dapatnya berapa? Ketika dia sampai ke pasar, cuma dapat 3 biji dari sekian bulu ayam yang ini udah kecil. Terus kata ulama itu, begitulah dosa kamu ketika ngomongin orang. Kamu minta maaf, yang kamu bisa minta maaf paling 1, 2, 3. Sementara berita itu udah nyebar kemana-mana dan kamu tidak akan bisa minta maaf dari itu semua. Makanya jangan kita ngomongin orang. Nah ini tukang fitnah, tukang sebar isu, hati-hati sama ini. Mudah-mudahan kita dijaga Allah. Iya, insyaallah. Amin. Aduh, itu kayaknya yang pada nonton langsung jep ya. Amin. Tapi gini, Bib, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita berdoa dan beribadah nih, agar doa yang kita ucapin tuh benar-benar didengar? Iya. Pertama saya ingin sampaikan begini Mas Ruben dan juga para anak-anakku, para jamaah, kaum muslimin muslimat semua. Allah itu mengabulkan doa, kata Nabi SAW, dalam bentuk 3 macam pengabulan. Gitu. Pertama, dikabulkan sesuai dengan yang dia minta. Gitu, persis gitu. Yang kedua, tidak sesuai dengan dia minta, tapi sama Allah dihindarkan dari kecelakaan sebesar doa. Gitu. Misal gini, naudzubillah ya, Mas Ruben itu takdirnya naudzubillah, anaknya kecelakaan. Naudzubillah ya, ketabrak mobil. Kita minta, nggak dikabul doanya, tapi sama Allah anak kita diselamatin dari itu. Baik nggak Allah? Kita tahu apa gitu tentang apa mana yang baik buat kita. Jadi banyak hal yang Allah selesaikan dengan doa itu, baru nanti di akhir. Nah yang ketiga kata Nabi SAW, ada juga yang nggak dikabulkan sesuai permintaan, nggak diberikan diselamatkan dari cobaan, tapi nanti di akhirat diberikan. Ada orang yang katanya di akhirat itu ketika ini nggak punya amal, semua amalnya sudah hapus. Terus kata Allah, ingat nggak kamu ada amal soleh? Nggak ada ya Allah, saya kayaknya udah masuk neraka aja ini, sudah habis semua amal saya. Ingat nggak dulu kamu di dunia kamu minta seperti ini dan seperti ini, kata Allah. Iya ya Allah, pernah kamu sampai nangis. Iya ya Allah, aku kabulkan nggak itu? Enggak ya Allah, sekarang kamu aku selamatkan dari neraka dengan doa kamu itu. Baik gak Allah? Jangan pernah suuzon sama Allah. Sepanjang kita minta caranya benar, cari waktunya juga sudah benar, minta aja. Sayyidina Umar itu sampai bilang begini, saya gak peduli doa saya dikabul apa enggak, saya gak tahu mana yang baik buat saya.
Sama Allah nanti biar diatur. Yang saya takut justru kalau Allah membuat saya jadi malas doa. Jadi teruslah berdoa, teruslah berharap, pasti Allah akan berikan walaupun dengan caranya Allah, bukan caranya kita. Begitu Mas Ruben. Jadi kita kalau percaya ya nanti Allah yang udah atur semua tuh. Persis, Ya. mana yang terbaik. Mana yang terbaik. Jadi jangan atur sesuai dengan yang kita mau, enggak. Allah yang punya cara. Betul. Setiap kita itu pasti caranya beda-beda. Nah, sekarang ini untuk Jus, ini aku mau baca pertanyaan dari kalian semua yang udah kita share di sosial media, yang mau nitip pertanyaan buat Habib Bib. Oh iya, Nih ya. baik. Dari Nadia Azara, Kak Ruben, aku mau tanya dong, apa benar ketika kita berdoa nggak perlu pakai kata semoga dan kata mudah-mudahan? Pertanyaannya bagus nih. Jadi ini juga ucapan dan ucapan yang aku lakuin di kemarin sholat di Nabawi dan di Mekah itu nggak pakai kata, langsung to the point yang kita minta. Itu benar nggak sih, Bib? Iya. Ketika pun kita mengucapkan semoga ya Allah ini dikabulkan, mudah-mudahan ini, itu sebenarnya tidak salah. Yang salah apa? Di dalam hadis itu dilarang kita berdoa begini, ya Allah kabulkan kalau engkau mau. Jangan pernah begitu kalau berdoa. Selalu yakin. Ya Allah kabulkan. Nah walaupun begitu tadi yang Mas Ruben sampaikan, kita berdoa tanpa semoga, tanpa mudah-mudahan, itu jauh lebih yakin, gitu kan? Itu paling bagus. Tapi kalaupun kita bilang semoga ya Allah engkau kabulkan, ya, amin itu kan artinya semoga engkau kabulkan. Bahasa Arab artinya amin itu begitu, semoga engkau kabulkan. Boleh, yang nggak boleh adalah ragu-ragu dalam berdoa. Oke. Ya Allah kalau ini baik terusin, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak boleh begitu. Kalau doa harus yakin. Itu harus yakin. Iya kan? Harus yakin. Harus yakin. Itu mungkin yang diinikan. Jadi apa namanya kalau berdoa jangan kita nggak yakin. Yakin Allah yang maha segala-galanya. Masa nggak bisa? Cuman begitu doang. Saya minta uang 1 triliun buat Allah, 1 triliun kecil. Apa itu? Ya uang segitu, ribuan triliun juga dikasih. Ada satu hal Mas Ruben, cerita dikit nih ya untuk yang tadi bertanya. Nanti di akhirat itu orang yang terakhir keluar dari neraka, dalam hadis dikatakan dalam keadaan kebakar. Terus sama Allah diperintahkan masuklah ke surga. Dia keliling. Surga itu udah penuh menurut dia. Terus kata Allah, silahkan berangan-angan. Saya berangan-angan ya Allah ingin jadi penguasa seluruh dunia. Berikut seluruh kapalnya, gedungnya, orangnya, dan sebagainya. Kata Allah, bagi kamu seperti itu dan aku tambah 7 kali lipat lagi. Artinya apa? Kalau kita itu minta sama Allah hal-hal yang ini, itu cuman 1/7 dari orang yang terakhir keluar dari neraka gitu. Orang terakhir keluar dari neraka aja dapat 7 kali lipat dunia, apalagi ini. Jadi sekali lagi kalau kita minta sama Allah, yakin. Jangan setengah-setengah. Yakin ya. Tapi sabar ya. Iya sabar, betul. Ada dari Elsie Vina ya. Kalau doain buat bapak tiri, doanya dan pahalanya nyampe tidak katanya? Oh ya, nyampe ya anakku Elsie Firna. Lah kok? Jadi jangankan bapak tiri gitu ya anakku, bahkan kita doakan orang lain di luar kita. Itu bahkan di Quran ada, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah ampuni kami dan orang yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa? Ya siapa aja. Ya. Kita disuruh doain, misalnya para ulama itu biasa doain Allahummarham lil mu'minin. Ya Allah, sayangi seluruh orang beriman. Ya Allah, mudahkan semua orang beriman. Siapa saja gitu ya. Apalagi ayah tiri tadi, boleh dapat pahala. Gitu. Iyalah, kita mau doain tetangga juga enggak apa-apa. Oh iya, tetangga, teman. Tapi boleh. Ini menarik dari Pipit Yulia _ ini, Bib, apa hukumannya orang yang menitip doa tetapi untuk membalas dendam ke seseorang? Gimana itu maksudnya dia? Iya, jadi begini anakku Pipit ya, doa itu ada yang dilarang. Gitu. Doa yang dilarang itu doa memutuskan silaturahim, doa mendoakan kejelekan sama orang lain. Gitu. Karena apa? Karena Allah itu maha membalas. Tadi saya sampaikan ya bahwa semua keburukan yang orang lakukan sama kita pasti dibalas. Kita nggak perlu doakan yang begitu. Ya. Bahkan kalau kita memaafkan itu nanti sama Allah diganti yang lebih besar dari itu. Ulama terdahulu itu Mas Ruben, kalau diomongin orang, dijelekin orang, dia malah bersyukur. Selamat datang kepada pahala yang tidak disangka-sangka, yang tidak membuat saya riak. Kalau kita ibadah kan mungkin riak,
pengen dilihat orang. Tapi kalau dicaci maki orang, itu pahala yang datang sama kita tanpa riya, tanpa disangka-sangka dan ikhlas, pasti pahalanya gede. Nah, jadi kita anakku jangan sampai kemudian kita doakan itu yang jelek, mutusin silaturahim, jelekin orang, pasti Allah balas walaupun kita nggak doa. Gitu. Allah Maha Adil. Tinggal tunggu waktu aja. Betul, Jadi, betul. Tinggal Sabar. Tinggal tunggu waktu aja kapan Allah bisa Akan jawab. berikan. Gitu Betul, ya. betul. Iya, Nah, betul. ini mungkin kalau kita balik lagi ke tema ucapan adalah doa. Betul. Ya kan? Jadi kalau aku bilang berucaplah yang baik sehingga datangnya jadi baik. Betul. Iya kan ya Bib ya? Betul banget. Jadi kalau kita berucap juga yang jahat, akhirnya jadi berbalik jahat ke Balik kita. jahat ke kita, betul. Iya kan? Betul banget. Betul. Jadi dan jangan pernah, kalau menurut aku ya, jangan pernah untuk kita gampang memberikan sumpah. Iya nggak sih Bib? Betul. Nyumpahin orang, jelekin orang, pokoknya hal-hal yang buruk sama orang tuh jangan. Allah itu Maha Adil, pasti dibalas sama Allah. Gak usah kita kotorin mulut kita dengan hal-hal yang begitu. Belum tentu dia seperti itu. Mungkin dia tobat, mungkin dia nanti jadi baik ke kita, kan kita nggak tahu. Baru urusan dengan Allah. Malah kita jadi berteman. Lebih tenang kita. Iya. Gitu kan. Tapi kenapa ya Bib? Cobaan orang ketika kita mau bener nih, ada aja Bib. Iya. Tahu dong Bib, pertanyaannya buat siapa Bib? Ya kan? Iya tahu. Ada aja Bib. Gimana, kenapa sih Bib? Iya, iya. Begini Mas Ruben dan juga kaum muslimat ya, anak-anakku sekalian. Kalau saya berikan contoh nih Mas Ruben, contoh kecil. Kalau kita punya pakaian kotor, apa yang kita lakukan supaya dia bersih? Cuci. Dicuci, dimasukin di mesin atau mungkin pakai ini. Habis itu apa? Diperes, habis itu dikeringin, mungkin pakai mesin pengering. Habis itu apa? Dijemur. Habis dijemur apa? Disetrika. Iya. Baru dia bisa dipakai. Kalau urusan yang kecil kotoran seperti itu saja harus pontang-panting semua dilakukan sampai bersih. Iya. Apalagi dosa kita gitu. Jadi jangan pernah kita merasa saya kok banyak betul cobaannya sana sini. Saya kan nggak kuat ya Allah. Allah itu nggak akan memberikan kecuali sesuai kemampuan kita. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan cobaan kecuali sesuai kemampuan kita. Kalau dia kasih itu pasti baik buat kita. Dan wal aqibatu lil muttaqin. Ke akhir yang baik itu pasti untuk orang bertakwa. Oh cobaan berat dan sebagainya nanti akhirnya manis. Akhirnya manis. Jamin. Pasti. Allah itu maha baik dan maha sempurna, pasti dikasih kebaikan. Tapi tadi dibersihin dulu gitu. Karena kita terlalu banyak dosa, maka butuh dicuci, diapain, setrika, dijemur. Baru nanti setelah bersih kita nyaman makin. Tuh. Demikian. Dengerin ya. Dengerin kabar ya. Oke, Bib, ini kita mau berakhir, tapi kita kepingin kita bisa berdoa sama-sama, Bib. Oh, ya, baik. Berdoa sama-sama untuk nggak hanya kita, tapi untuk semua justru band dimanapun kalian berada. Ya, kita berdoa sama-sama yuk, Bib. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kaum muslimin muslimat dan juga anak-anakku sekalian. Setelah kita memberi makanan akal kita, yuk kita kasih makan ruh kita. Ya, dengan menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha dekat, Allah itu maha baik, Allah itu maha rahman, maha rahim. Maka kita minta sama Allah dan Allah akan kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati seluruh manusia, teguhkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Ya Allah yang maha membimbing hati seluruh manusia, bimbing hati kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina, wa min syarri basarina, wa min syarri lisanina, wa min syarri qulubina, wa min syarri manina. Ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang kami dengar, dari keburukan apa yang kami ucapkan, dari keburukan apa yang kami lihat, dari keburukan apa yang di dalam hati kami kepada orang lain, kepadamu, dan juga dari keburukan seluruh anggota badan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min ilmin la yanfa, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma. Ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari hati yang gak bisa khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hawa nafsu yang tidak kenyang-kenyang, dan dari doa
doa yang enggak didengar lagi sama Engkau ya Allah. Allahumma ja'al amalana kulluhu salihah waj'al kulluhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ghairika fi syai'a. Ya Allah, jadikan amal-amal kami seluruhnya amal saleh. Jadikan amal kami adalah amal yang ikhlas dan jangan Engkau jadikan dari amal kami untuk selain Engkau sedikit pun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyati ajmain wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bib, ini terima kasih sekali lebih. Sama-sama. Ini senang banget. Benar-benar Sama penjelasan yang benar-benar kena banget di hati. Amin. Dan ini bermanfaat untuk kita semua yang kita bisa nonton berulang-ulang terus. Kalau Dan ada salah ini saya mohon maaf. Aduh, kalau ada yang kurang berkenan. jadi semoga apa yang kita bahas hari ini nih bisa menjadi kebaikan buat kita semua, menjadi pengingat ketika kita putus asa. Betul. Dan ketika kita punya rasa kesal, ini bisa menjadi tayangan yang mengingatkan kalian semua ya. Kalian boleh loh share untuk linknya tayangan ini ke teman-teman kalian, ke sosial media yang kalian punya. Karena dengan begitu kita sama-sama saling menebar kebaikan. Betul. Ya, melalui informasi-informasi atau tayangan-tayangan yang berguna dan bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.